Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Setiawan, NIM saya 20 11 30 40 01. Saya dari kelompok A1. Nama Nadia Oksana Putri, NIM 2011304002. Nama saya Nilwati, NIM 20 11 30 40 003. Nama saya Wafik Aziza Papene dengan NIM 2011 304 004. Nama saya Diana Wandari dengan NIM 20 11 30 40 05. Perkenalkan, nama saya Oktavia Amanda Putri dengan NIM 2011 304 006. Saya Arbi Alimni dengan NIM 2011 304 007. Nama saya Dewi Sulisti Febriana, NIM 20 11 30 40 08. Saya Nora Oktaviani dengan NIM 2011 30 40 09. Nama saya Ahmad Aldo Fernandes, NIM 2011 30 10. Saya Vina Nuraini, NIM saya 2011 30 40 11. Neni Mulyani, NIM 2011 30 40 12. Nama saya Karen Katrina dengan NIM 2011 30 40 13. Nama saya Asyifa Mutiara Zahra Primadani dengan NIM 2011 30 40 14. Di sini saya akan membacakan dasar teori. Dalam kegiatan pengumpulan sampel darah dikenal dengan istilah phlebotomi, yang berarti proses mengeluarkan darah. Dalam praktek laboratorium klinik ada 3 macam cara memperoleh darah, yaitu melalui tusukan vena atau venipuncture, tusukan kulit atau skin puncture, dan tusukan arteri atau nadi. Venipuncture adalah cara yang paling umum dilakukan, oleh karena itu istilah phlebotomi sering dikaitkan dengan venipuncture. Menurut Direktorat Laboratorium Kesehatan Departemen Kesehatan RI tahun 2004, pengambilan darah vena atau venipuncture, contoh darah umumnya diambil dari vena median cubital pada arteriol lengan atau sisi dalam lipatan siku. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar dan tidak ada pasokan saraf besar. Apabila tidak memungkinkan, vena cephalica atau vena basilica bisa menjadi pilihan berikutnya. Venipuncture pada vena basilica harus dilakukan dengan hati-hati karena letaknya berdekatan dengan arteri brachialis dan syaraf mediana, menurut Direktorat Laboratorium Kesehatan Departemen RI tahun 2004. Dalam proses pengendalian mutu laboratorium terdapat tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu tahap preanalitik, analitik, pasca analitik. Tahap preanalitik meliputi kegiatan persiapan pasien, pengambilan spesimen, pemberian identitas spesimen. Tahap analitik meliputi kegiatan pengolahan spesimen, pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan ketelitian dan ketepatan pemeriksaan. Tahap pasca analitik meliputi kegiatan pencatatan hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. Pengendalian mutu preanalitik. Analitik pasca analitik diperlukan untuk menghindari atau mengurangi kesalahan yang terdapat mempengaruhi mutu hasil laboratorium. Mengingat kesalahan pada proses preanalitik dapat memberikan kontribusi sekitar 61% dan total kesalahan laboratorium. Kesalahan analitik 25% dari total kesalahan laboratorium, dan kesalahan pasca analitik 14% dari total kesalahan laboratorium. Tujuan dari pengambilan darah vena metode SPUET yaitu untuk mendapatkan sampel darah yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada pengambilan darah vena metode Holder. Yang pertama-tama yaitu jarum BD 22G, tabung Fakutainer K3 EDTA 3 mili, tabung atau holder, sarung tangan atau handscoon, kapas, plester, tourniquet, alkohol swab, alkohol 70%. Prosedur pengambilan darah vena pada dewasa. Pertama, salam pada pasien. Kedua, lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah. Usahakan pasien senyaman mungkin. Ketiga, jelaskan maksud dan tujuan tentang tindakan yang akan dilakukan. Keempat, minta pasien meluruskan tangannya. Pilih tangan yang banyak melakukan aktivitas. 5. Minta pasien untuk mengempalkan tangannya. Keenam, pasangkan tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Ketujuh,
Pilih bagian vena mediana cubiti atau cephalica. Lakukan perabaan palpasi untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastik dan memiliki dinding tebal. 8. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku atau kompres hangat selama 5 menit pada daerah lengan. 9. Bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Dengan catatan, kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. 10. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam semplifius. Usahakan sekali tusuk vena atau tourniquet dilepas, lalu tourniquet dilepas. 11. Setelah volume darah dianggap cukup, minta pasien membuka kepalan tangannya. 12. Letakkan kapas di tempat suntikan lalu segera lepaskan atau tarik jarum. Tekan kapas beberapa saat lalu plester selama kurang lebih 15 menit. Ibu, waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Mohon maaf. Dengan Neni. Alamatnya Bu? Alamat Jogja. Baik. Di sini saya akan melakukan pengambilan sampel ya Bu. Mau disiapkan tangannya. Tarik nafas. Keluar. Tarik nafas. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan tentang pengambilan darah vena dengan metode SPID. Pengambilan darah vena adalah cara pengambilan darah dengan menusuk area pembuluh darah dengan menggunakan SPID. Pengambilan darah vena adalah suatu pengambilan darah yang diambil dari vena cubiti, median alveolar atau sepalik dan vena sapena magna atau superficial lain yang cukup besar untuk mendapatkan SPID atau vacuum thinner. Pengambilan darah ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah tusukan vena dengan venipuntur, yang kedua adalah tusukan kulit skin puntur, dan yang ketiga adalah tusukan arteri atau nadi. Cara yang sering digunakan adalah venipuntur dengan SPID. Sebelum melakukan sampling harus melakukan syarat dan ketentuan agar penyemplingan berjalan dengan baik. Sampling darah vena secara baik dan benar sangat mempengaruhi hasil dari pemeriksaan dan tidak dapat menimbulkan keluhan pada pasien. Pembendungan yang terlalu lama dengan tourniquet akan menghasilkan pemeriksaan karena terjadinya hemokonsentrasi, dan penusukan juga harus tepat agar tidak menimbulkan hematoma. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.